Kenali sosok palsu dalam sekejap. Kita semua punya kepentingan diri. Wajar dan tak terhindarkan. Tapi yang membedakan orang asli dan mereka yang palsu adalah ketidaksamaan antara luar dan dalam. Orang palsu sibuk memoles citra, sehingga tak sadar perilaku dan sikap mereka mengkhianati jati diri. Agar tak kecewa, simak 9 tanda orang palsu berikut. Pertama, pencari perhatian dan penyenang hati. Suka memuji berlebihan, pura-pura tertarik, asal bisa diterima di komunitasmu. Kepalsuan ini bermotif ingin disukai. Maka mereka berpura-pura menyukai apapun yang kamu suka, demi masuk lingkaran kamu. Kedua, tukang pamer yang hebat. Setelah merasa kamu terpikat, mereka tak henti membual tentang diri sendiri. Ini cara menutupi rasa tak aman mereka. Mereka membual, pamer kekayaan, koneksi, dan keterampilan. Seolah tak ada habisnya cerita tentang betapa hebatnya mereka. Terjebak pada narasi tentang diri sendiri ini menandakan ketidakpedulian pada orang lain. Ketiga, bahasa tubuh tak sinkron. Mereka mungkin pura-pura tertarik saat kamu bercerita, tapi mata sibuk dengan ponsel dan kaki mengarah ke pintu keluar. Ingat, kaki tak pernah berbohong. Ketidaksesuaian ini kerap luput dari perhatian mereka. Keempat, tukang bohong dan melebih-lebihkan. Mereka selalu ingin menang. Kamu cerita promosi jabatan, maka mereka akan cerita baru saja dapat promosi dan akan dapat lagi sebelum akhir tahun. Gaji Anda 20 juta, mereka bercerita 25 juta. Kebohongan demi terlihat penting ini kerap terbongkar dalam beberapa menit awal perkenalan. Kelima, meninggalkan kamu demi orang lain yang lebih penting. Mereka memanfaatkan orang lain untuk merasa nyaman. Di keramaian, jika tak mengenal siapapun, mereka akan menempel padamu agar terlihat punya teman. Tapi begitu ada orang yang lebih penting datang, mereka dengan mudah berpindah haluan. Keenam, pendengar yang buruk. Percakapan sepihak selalu tak menyenangkan. Dan itulah yang terjadi saat bicara dengan orang palsu. Mereka mendominasi obrolan, dan saat kamu mencoba bicara, mereka memotong. Mereka butuh jadi pusat perhatian. Tak ada waktu untuk benar-benar mendengarkan kamu. Ketujuh, doyan menggosip dan menjatuhkan orang lain. Tak cukup meninggikan diri, mereka juga senang menjatuhkan orang lain. Terutama saat orang itu tak ada untuk membela diri. Mereka cepat mengumbar kekurangan orang lain. Seringkali mereka berperan sebagai korban dalam cerita versi mereka, dengan orang lain sebagai penjahat. Kedelapan, topeng emosional yang tebal. Orang palsu takut terluka secara emosional. Mereka jarang berbagi perasaan dan hal pribadi. Mungkin mereka akan bilang tak pernah marah. Tapi itu mustahil. Kita semua punya emosi, bahkan yang negatif. Senyum mereka pun mungkin terlihat dipaksakan. Kesembilan, hanya melihat keuntungan pribadi. Dunia mereka berputar di sekitar mereka, dan Anda diharapkan mengikuti alurnya. Mereka menentukan kapan, di mana, dan apa yang akan dilakukan demi kenyamanan mereka sendiri. Sayangnya, mereka hanya melihat kamu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Mereka tak butuh persahabatan sejati. Yang mereka inginkan hanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. Setelah tahu ini, kamu mungkin berpikir orang palsu tak pantas dijadikan teman. Mungkin benar, tapi tidak perlu sampai membenci mereka. Perilaku mereka biasanya akibat trauma masa kecil atau pengalaman buruk yang membuat mereka mengembangkan mekanisme pertahanan seperti ini. Tetaplah berbuat baik semampu kamu, karena baik itu menular. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video Melanian selanjutnya.